Oke, Pak Lamsa, Anda sepakat? Ya, Anda sepakat, Anda kan sempat menjadi panelis juga di debat kedua, debat Cawapres kemarin ya. Baik, sudah, silakan. Mudah-mudahan mic-nya bisa terdengar. Pertama memang sama dengan Bivitri ya, saya berpikir ketika diundang terus saya lihat tahun 2019 kok kita pasif, tapi terjadi hiruk pikuk di luar. Saya berpikir akan lebih baik kalau saya terima untuk jadi panelis dan kemudian saya lihat satu persatu sehingga saya punya evidence untuk bagaimana harusnya debat ini gitu ya. Nah, saya mungkin agak cerita sedikit ini karena di luar sudah bilang ada bocor soal, ada apa, maka harus diklarifikasi ya. Ya, kesempatan saya untuk klarifikasi. Kami itu diundang, terus kemudian pada hari Rabu malam kita mulai, Selasa malam mulai, dan kemudian bertemu dengan KPU dulu di situ, di satu tempat itu dijelaskan kemarin macam apa debatnya, dan kemudian masing-masing dari kita bersepakat udahlah kita tunjuk satu Bu Retno sebagai koordinatornya untuk memimpin satu proses membuat soal itu. Waktu membuat soal karena ada 6 tema, maka kita harus menentukan isu utamanya di masing-masing ini karena hanya 6. Dan Anda kebayang ekonom itu nggak bisa ngomong satu fakta tanpa data. Sementara dibatasi 30 kata. Jadi memang kadang-kadang kita harus memformulasi sedemikian rupa sehingga tidak menghilangkan fakta-fakta, tapi juga bisa ada hal yang kontradiktif baru diturunkan jadi pertanyaan. Nah, itu dilakukan juga dengan kesadaran di masing-masing teman-teman. Saya suka juga ya, baru ketemu sebentar tapi semua cair dan bisa saling mengingatkan, nanti kita harus kalibrasi loh pertanyaan ini apakah berpihak atau tidak gitu ya. Karena kita semua kan memegang semua visi misi itu. Karena semua harus juga related dengan itu. Enggak mungkin juga kita nanya sesuatu yang ujuk-ujuk tidak ada kaitan dengan visi misi. Nah, kemudian setelah selesai berpikir juga ini kita nanti bisa dianggap dokumennya bocor dan lain sebagainya, maka kita sepakati tiap pembahasan materi HP dimatikan. Hari ini kita tahu kan siapapun bisa melakukan leaking dengan cara macam-macam. Hari ini saya ngomong juga mungkin ada orang yang bisa mendengar gitu kalau ini tidak dimatikan. Maka dimatikan kecuali pada saat istirahat. Saya pastikan kepada mereka yang selalu mengatakan bocor sampai di tingkat itu tidak ada kebocoran. Pertanyaannya, apakah diserahkan ke KPU? Yes, diserahkan ke KPU, tapi di depan semua orang. Kapan? Pada saat debat mau dimulai. Dan itu disegel terlebih dahulu gitu ya. Pertanyaan itu. Sehingga ketika dibuka disitulah pertama kali dibuka oleh moderator. Apakah hanya hitungan detik saya bisa dibocorkan kepada para pihak? Tidak mungkin. Jadi untuk teman-teman yang menanyakan tentang kebocoran, menurut saya sah aja untuk berilusi gitu ya. Tapi hari ini saya pastikan tidak mungkin bocor itu. Kedua, saya adalah bekas Ketua Komisi Informasi Pusat. Kalau sampai terjadi leaking di situ, kredibilitas saya pertaruhkan. Jadi saya jamin kepada publik bahwa soal tersebut tidak bocor gitu ya. Itu satu proses di dalam pembuatan soal. Kami juga berdiskusi dengan moderator. Saya senang juga Alvito sempat berdiskusi juga dengan moderator ya? Karena kan harus menurunkan jadi 30 kata, hanya 20 detik harus disampaikan supaya esensi tidak hilang. Maka terjadi diskusi, kadang harus koreksi gitu ya beberapa. Itu terjadi sebelum kemudian soal-soal itu juga diketahui. Kami dan moderator menandatangani fakta integritas. Jadi nggak boleh keluar. Semua berkas begitu selesai langsung masuk ke mesin penghancur. Flash disk hanya satu yang dipegang oleh koordinator. Jadi nggak mungkin untuk bocor. Itu satu proses untuk tim panel dalam membuat soal gitu ya. Nah, mungkin saya juga akan komentar sedikit. Setelah itu kan saya menyaksikan debatnya. Nah, itu dia. Nah, soal tidak diberi ruang, Anda sepakat tidak? Hanya membuat pertanyaan saja fungsi panelis ini. Ada macam-macam debat. Kita mau tiru Inggris, Amerika, Australia gitu. Tampaknya yang kita ambil ini ramuan ini kalau saya perhatikan. Bahkan saya baca dulu almarhum Ferry Mursi dan Badan bilang kita akan meniru US dalam debat ini gitu. Sehingga memang saya lihat ada kemiripan-kemiripan tapi tidak semua. Saya juga berpikir sebetulnya kita ini tradisi debat kita juga belum terlalu berkembang ya Fadli ya. Beberapa kawan-kawan sudah terbiasa.
Tapi tidak semua orang terbiasa berdebat seperti American style begitu. Kedua, di sana ekosistem debatnya sudah terjadi. Ada tahap debat tertentu di mana panel boleh tanya, panelis boleh tanya, karena dia pakai panelis. Bahkan ada juri yang bisa menilai jawaban. Nah, di Indonesia dulu ada panelis, tapi kemudian ada hiruk pikuk yang menyatakan panelis berpihak, sehingga oleh KPU kemudian dihilangkan kan ya. Untuk panelis itu, panelis diturunkan menjadi panelisnya KPU dalam membuat soal. Jadi bukan panelis debat. Emang ada kata-kata itu yang membuat masyarakat berpikir kalau namanya panelis debat harusnya dia tanya dong, karena panelis itu memang harus bisa mengejar pertanyaan dengan catatan bukan untuk mau cari salah atau benar. Kedua, bukan untuk mempermalukan. Dengan kata lain juga untuk menjadi panelis itu bukan sekedar secara akademik dia mumpuni, tapi dia memahami dan berpengalaman untuk mempraktikkan teknik dan etika debat. Nah, jadi saya melihat banyak pelajaran yang bisa dilakukan. Saya berharap saya dan teman-teman panelis dan mungkin nanti beberapa kami akan membuat catatan-catatan untuk KPU. Mudah-mudahan bisa dijadikan perbaikan untuk mekanisme debat ke depan yang bisa lebih cocok dengan culture kita, tapi tidak terlalu kaku seperti kemarin gitu ya. Mudah-mudahan juga moderator bisa menjadi wasit yang dikasih lebih fleksibel. Syukur-syukur ke depan itu kita confidence panelis itu bisa bertanya sehingga itu kita dia. melahirkan satu debat yang juga menarik. Bukan hanya sekedar menang kalah, itu wajar dalam debat itu ada nuansa menang kalah, tapi juga bisa melakukan pendidikan politik kepada masyarakat kita. Dan ingat, debat ini yang disasar bukan publik secara luas, tapi adalah undecided voter, sehingga sangat sensitif. Yang kedua, swing voter, sangat sensitif. Ceruknya memang tipis, mereka yang bersaing di dalam rivalitas yang sangat tipis, debat ini menjadi sangat sensitif. Terima kasih. Oke, Mbak Bivitri. Oke, Mbak tadi sampaikan memang fungsi panelis KPU kok memang fungsinya untuk membuat pertanyaan saja gitu. Ya, itulah mengapa kita harus mengevaluasi model debat ini. Memang betul, jadi sebenarnya pengalaman kami cenderung sama. Makanya waktu saya tanyakan apakah sama, ternyata perannya sama. Jadi memang betul dulu juga ada fakta integritas dan lain sebagainya sama. Justru itulah menurut saya kita harus evaluasi ke depannya. Apakah ini adalah model yang tepat atau tidak. Kalaupun ini dianggap dari segi peran panelis mau dipertahankan, janganlah diberi nama panelis, misalnya gitu. Bilang aja ini adalah tim perumus pertanyaan KPU. Nah itu jadi lebih clear. Saya sepakat, jadi supaya kita tidak bias, orang tidak punya bayangan yang berbeda dengan yang sesungguhnya apa yang dilakukan. Kira-kira gitu, saya sepakat, tidak ada masalah. Oke, menarik. Prof. Husnul juga harus menanggapi ya Prof ya, tapi biar waktunya lebih lengkap lagi usai jeda sesaat lagi kita bersama kami di Catatan Demokrasi.